Salam semuanya, puji Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu di tahun pemulihan dan pembaruan, apakah sudah ada tanda-tanda dipulihkan dan dibaharui? Sudah ada? Atau masih menunggu? Saya ingin mengajak kita melihat dulu tema per tema-tema kecil setiap bulan supaya kita melihat ya. Karena setelah saya kemarin pagi nih, saya sama Pak Iwan doa pagi berdua aja, nungguin yang berdua aja. Lalu saya lihat kok kayaknya ada kaitannya nih tema-tema ini. Nah, inilah kejelian seorang gembala dalam menyusun tema bulanan, dalam menerima visi dari Tuhan, sehingga dibuatlah satu kurikulum untuk 1 tahun. Bapak Ibu ini sebenarnya kurikulum jemaat loh. Di dalam pendidikan agama Kristen, gembala itu harus bisa membuat kurikulum supaya jemaatnya mengerti. Sebetulnya saya pengen ada evaluasi per bulan, apakah jemaat memahami tema-tema yang sudah disampaikan atau sudah disajikan oleh para pembicara. Apakah jemaat mengerti? Ataukah khotbahnya terlalu tinggi? Ataukah khotbahnya nggak dimengerti? Atau salah di mana? Nah, saya mau melihat dulu nih. Bapak Ibu masih ingat tema tahun 2025 diambil dari Ulangan 30 ayat 1 sampai 3 dan ayat 9. Betul ya? Tema besarnya itu adalah tahun pemulihan dan pembaruan. Kita lihat bulan Januari. Bapak Gembala itu membuat bulan Januari itu perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa dimulai dengan perjumpaan dengan Tuhan? Saudara menyadari nggak sih? Kalau kita nggak berjumpa dengan Tuhan, maka semua tema ini nggak bisa jalan. Paham maksud saya sini ya? Gimana kita bisa memahami seluruh tema kecil ini kalau kita belum berjumpa dengan Tuhan di bulan Januari? Karena ini bulan awal. Bulan kedua, perhatikan. Sehati dan sepakat. Ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan, maka dalam keluarga itu ada sehati dan sepakat. Suami istri sehati sepakat, anak-anak sehati sepakat, jemaat sehati sepakat. Nggak bisa sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri berarti perjumpaan dengan Tuhannya lebih bersifat individualis. Ya kan? Bagaimana kita bisa sehati dan sepakat masih ego kita ditinggikan? Yang ketiga, bulan Maret. Masih ingat, komunikasi yang sehat ini juga ada kaitannya. Kita sudah berjumpa dengan Tuhan nih. Kita sudah sehati dan sepakat nih. Tapi komunikasi kita mandek Bapak Ibu. Nggak bisa kita ngomong. Ya kan? Karena kita nggak belajar berbicara dengan baik. EYD, masih ingat Bapak Ibu EYD? Ejaan yang disempurnakannya nggak ada. SPOK-nya nggak ada, ngomongnya masih belibet. Nggak paham, suami istri ngomongnya nggak ngerti. Maunya suami begini, maunya istri begini, nggak ketemu. Maunya Tuhan seperti ini, nanti kita lihat ya. Maunya Tuhan tuh seperti ini, tapi nggak ketemu kita. Yang keempat, bulan April, apa? Jadilah sesuai kehendak. Ingat ya, kehendak Tuhan loh, bukan kehendak saya. Saya ulangi lagi, ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan, kita sehati sepakat, memiliki komunikasi yang sehat, kalau kita tidak menyerahkan dan jadi kehendak Tuhan, itu semua nggak bisa. Ketendang lagi Bapak Ibu. Ya, nggak bisa. Karena maunya kita, makanya kita nggak pernah berubah. Yang kelima, yang baru-baru ini nih, berkorban itu tidak sakit. Ketika semuanya 4 bulan ini, tapi kita nggak mau berkorban. Padahal ini tantangan. Tuhan bilang, lo berkorban dulu deh. Ya, bulan 1, 2, 3, 4 dulu saya kasih nih, coba bulan kelima kamu berkorban, mau nggak? Ternyata kita belum bergerak. Dan di bulan ke-6 ini Tuhan kasih lagi. Berharap dalam penantian, sabar maksudnya. Kan seperti itu. Saya nggak mau bocorin bulan-bulan lain ya, nanti Bapak Ibu tunggu aja. Karena nanti ada sesuatu di bulan yang menarik nanti, di sisanya nanti ya, itu ada 2 lagi tema yang bagi saya itu jawaban doa kalau kita mengerti. Tapi kalau kita nggak mengerti ya lewat aja begitu. Nah, saya mau belajar membagikan pelajaran kita dengan 1 ayat firman Tuhan dari 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Kita mau belajar dari seorang tokoh yang sangat luar biasa yang Tuhan pakai. 1 Samuel pasal 22 ayat 1 dan 2. Singkat saja. 1 Samuel pasal 22 ayat 1 dan 2. Sudah ketemu? Saya baca ya.
Judul perikopnya, Daud di Gua Adulam. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa kaitannya ayat ini dengan tema kita bertekun dalam penantian? Oh, berharap ya Pak ya? Oh iya. Iya, berharap dalam penantian. Ya mirip-mirip dikit lah. Biasa gitu ya kalau udah ngeles kan. Saudara, kita tidak pernah bisa luput dari namanya menanti atau berharap. Betul ya. Saat ini apa yang sedang Bapak Ibu harapkan? Saat ini apa yang sedang Bapak Ibu nantikan kira-kira dalam hidup ini? Tiap hari dalam kehidupan ini, pengalaman berharap, pengalaman menanti selalu mewarnai setiap hidup kita, setiap hari. Kalau Bapak Ibu yang baca koran, baca berita, di Timur Tengah lagi bergejolak lagi nih. Betul ya, warga sana kan takut. Wah, ini gara-gara si A nih udah mulai main-main roket. Kita kan kalau main roket kan kalau nggak tahun baru, Natalan ya. Lagi roket lagi terbang-terbang di sana. Mereka berharap nih, kapan nih? Saudara, menanti atau berharap giliran di ruang tunggu dokter pernah kita alami. Kapan nih dokter yang nggak datang-datang? Menanti tibanya jam pulang kerja, itu semua kita alami. Betul ya? Sampai ada istilah tenggo ya. Teng langsung go. Itu biasanya orang-orang memang udah mengatur waktu sedemikian rupa, ada kerjaan yang lain. Berharap apa lagi? Berharap pulangnya suami dari luar kota. Kapan nih suamiku nggak pulang-pulang? Jangan-jangan kayak Bang Toyib nih. 2 kali Natalan nggak pulang-pulang. Tuh ya. Berharap anak-anak pulang dari sekolah. Berharap anak-anak lulus. Dan seterusnya. Semua kita punya harapan masing-masing. Bapak Ibu, berharap itu adalah pelajaran yang paling sulit. Sulit sekali. Karena apa? Karena di dalam kehidupan Kristiani kita, berharap jawaban doa dari Tuhan, itu hal yang sangat sulit kita lakukan. Berharap Tuhan bertindak menantikan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan itu bisa menghantarkan kita keluar dari kesulitan. Itu kita tunggu banget. Susah sekali. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Daud. Waktu ayat ini kita baca, Daud itu sedang bersembunyi di Gua Adulam. Saudara, apa yang terjadi dengan Daud? Dia akan dibunuh oleh Raja Saul. Dia takut. Kenapa? Itu gara-gara Daud terlalu populer pada saat itu. Daud adalah seorang perwira muda yang memang populer. Ia cakap memimpin pasukan. Pintar dia. Apalagi ia juara memanah. Ia juga digemari orang karena cakap berpantun. Dan main kecapinya jago. Begitu populernya Daud, sehingga putra mahkota Raja Saul yang bernama Yonatan sangat memuja Daud. Semua itu menyebabkan Raja Saul iri, Bapak Ibu. Dan benci sama Daud. Kebencian itu terus memuncak. Berkali-kali Raja Saul berniat membunuh Daud. Siapa yang gak takut mau dibunuh oleh raja? Betul ya, gimana perasaan kita nih di kantor udah gak disukain sama atasan karena kita populer, mengalahkan orang-orang atasan yang lain. Di sekolah anak-anak kita terlalu populer karena kita skillnya hebat dipakai di mana-mana. Di masyarakat jualan kita nomor 1, kita udah was-was, waduh bagaimana nih berharap gak ada yang menjatuhkan kita. Saudara, dalam kondisi tertekan ini, Daud melarikan diri dan bersembunyi di gua-gua.
Dari status yang begitu populer di kalangan istana, ya populer dia ya, terkenal di kalangan istana. Kini ia menjadi buronan di gua-gua. Nyawanya mulai terancam. Ngeri. Daud takut. Bagaimana ini caranya saya? Harus bisa menenangkan jiwa saya yang saat ini sedang menghadapi putus asa. Karena yang ngejar saya bukan orang sembarangan, orang nomor 1 di Israel, raja. Apa yang harus saya lakukan? Dia berdoa, dia berharap ada sesuatu yang bisa menolong dia. Di tengah penderitaannya, Daud berseru, meminta pertolongan Tuhan. Bahkan jeritan Daud itu sampai dicatat di dalam Mazmur 35, Mazmur pasal 34, Mazmur pasal 142, Mazmur pasal 143. Kita lihat dulu salah satunya ya. Kita buka Mazmur pasal 142 ayat 5. Mari kita buka Mazmur 142 ayat 5. Kita melihat jeritan Daud ini seperti begini Bapak Ibu. Pandanglah ke kanan dan lihatlah. Tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hirang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Putus asa ya. Kata-katanya ini ya. Orang yang tadinya populer bisa mengeluarkan kata-kata yang seperti ini. Dia stres, dia takut, dia khawatir, gimana nih Tuhan. Saya nggak bisa lagi melihat, saya melihat ke kanan nggak ada orang yang menemani saya. Saya melihat ke kiri nggak ada orang yang menemani saya. Saya sendirian sekarang, karena semua orang ngejar saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di tengah kesepian dan tekanan batin itu, Daud membutuhkan apa? Penghiburan, betul ya? Daud membutuhkan apa? Dorongan semangat, betul kan? Daud nggak butuh, ayo lu kan orangnya hebat, kamu kan orangnya kuat, masa gitu aja nggak bisa melewati? Daud nggak butuh itu. Tapi Daud butuh didorong, Daud butuh dihibur supaya dia kembali semangat. Dia berdoa, dia minta sama Tuhan seperti itu. Bapak Ibu, pertanyaannya sekarang kepada kita adalah, apakah Tuhan mendengarkan jeritan Daud? Kira-kira bagi Bapak Ibu, Tuhan mendengar jeritan Daud enggak? Apa yang Daud harapkan, apa yang Daud nantikan, kira-kira Tuhan kasih enggak? Apakah Tuhan mengirim orang-orang yang dapat menghibur Daud? Ada yang bilang iya. Saudara, kalau kita perhatikan, sebetulnya memang Tuhan mengirim 2 gelombang orang ke tempat persembunyian Daud menurut 1 Samuel pasal 22 ayat 1 dan 2. Betul ya? Namun siapa mereka? Dan apakah mereka datang untuk menghibur Daud? Enggak. Mereka datang, 2 gelombang ini datang, tapi enggak menghibur. Bapak Ibu perhatikan. Gelombang pertama adalah siapa? Sanak saudaranya Daud. Ngapain mereka datang, sanak saudaranya ini? Mereka bergabung dengan Daud sebab mereka juga sedang dikejar, sama statusnya. Ya kan? Mungkin Daud akan bilang, lu gimana sih, gue lagi dikejar, lu datang-datang semua sini sama-sama kita dikejar ini, jangan ngumpul sama-sama, gampang dicari, kan begitu ya biasanya ya. Pergi sendiri-sendiri. Mereka mau ikut bersembunyi dengan Daud. Karena bagi mereka Daud itu populer, Daud itu kuat. Kalau kita pecah, nanti kita repot. Gelombang kedua, Bapak Ibu perhatikan. Gelombang kedua adalah setiap orang yang datang dalam kesukaran. Ya ampun, Daud bilang, ya ampun, saya udah capek, saya udah stres, hati saya udah begini, jiwa saya udah begini. Tuhan kirim yang tidak sesuai dengan maunya dia. Dia berharap dihibur, tapi Tuhan kasih apa? Orang-orang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Setiap orang yang sakit, hati ngumpul semua sama Daud. Daud bingung. Gimana ya? 400 orang banyak loh ini. Banyak loh ini Bapak Ibu, 1 RT ini lebih kali ya. Ya kan 2 RT nih. Saya harus menghibur mereka semua. Mereka datang untuk meminta pertolongan sama Daud. Ini gak kebalik. Ya Allah, kan saya yang butuh penghiburan. Tapi kenapa Tuhan kirim seperti ini? Harapannya jadi hilang kembali. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah betul Daud ketika itu hilang harapan lagi? Atau tidak?
Mari kita perhatikan. Saudara, jadi orang-orang ini datang kepada Daud bukan untuk menghibur dan mendorong semangat Daud, melainkan sebaliknya, yaitu untuk meminta penghiburan dan dorongan lagi. Daud, ayo dong hibur kami. Daud, lo kan hebat, lo kan jago. Berikan kami semangat itu, Daud, kamu kan populer di istana, kamu pasti bisa. Bayangkan reaksi Daud, Bapak Ibu. Ketika melihat orang-orang ini datang, apalagi jumlah mereka banyak banget, 400 orang. Mungkin Daud berpikir, saya sedang kesusahan, kamu jangan kemari. Mungkin dia akan bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa kamu kirim orang-orang yang juga dalam kesusahan? Kalau Tuhan kirim orang-orang dalam kesusahan, saya juga akan susah jadinya. Idealnya kan seperti itu Bapak Ibu ya, hati kita ya, betul ya. Kalau salah jawaban kan begitu ya. Atau sebagai guru, saya berharap nih misalnya ya sebagai guru, saya berharap siswa-siswanya baik-baik deh, jangan ada susah. Betul ya ibu-ibu guru ya, berharap kan seperti itu. Tapi Tuhan kasih murid-murid yang susahnya bukan main. Nulis aja masih susah, baca aja masih susah. Aduh, administrasi udah banyak, masih aja ngerjain yang lain. Pusing kita. Tapi ternyata itulah maunya Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah justru cara Tuhan menolong Daud. Tuhan menghibur Daud dengan cara memberikan kesempatan pada Daud untuk menghibur orang lain. Tuhan mendorong semangat Daud dengan menyuruh Daud mendorong semangat orang lain. Dengan begitu, Tuhan memakai terapi yang membuat objek berubah fungsi menjadi subjek. Terapi ini melibatkan satu nara didik dan mengubah dia dari penerima yang pasif menjadi pemberi yang aktif. Tuhan bisa aja kok mengirim orang-orang hebat mendukung Daud, bisa. Tapi bagi Tuhan itu nggak benar. Cara didik Tuhan berbeda Bapak Ibu. Tuhan kasih masalah lagi supaya kita bergerak. Kan begitu. Kalau saya hibur kamu, apa bedanya seperti orang-orang di istana yang duduk-duduk santai dihibur oleh penari-penari sana. Tapi Tuhan kirim lagi masalah sama Daud. Supaya Daud berpikir lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa hasil terapi ini? Sebagai hasil terapi ini, Daud yang semula meratapi diri sendiri, dia tersentak menghadapi orang-orang yang memerlukan pertolongannya. Lalu Daud sibuk menolong mereka dan menjalankan peran kepemimpinan mereka. Bapak Ibu perhatikan ayat 2. Di situ dibilang apa? Maka ia menjadi pemimpin mereka. Betul ya? Akhirnya Daud menerima. Oke, saya harus memimpin 400 orang yang seperti ini Tuhan. Di saat saya harus mendapatkan pertolongan. Tapi Tuhan kirim berbeda. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tiap orang memang perlu sekali waktu berada di pihak penerima. Betul ya. Menerima dorongan, menerima semangat, menerima penghiburan, atau menerima pertolongan. Namun, Bapak Ibu bayangkan, jika kita terlalu lama berada dalam situasi ini, maka kita bisa jatuh dalam sikap mengasihi diri. Allah nggak mau Daud mengasihi diri. Karena Allah melihat ada peluang Daud sebagai pemimpin. Daud ini sudah diproyeksikan oleh Allah sebagai pemimpin berikutnya. Raja berikutnya. Jangan lembek kata Allah. Kamu harus bisa menguasai masalah ini. Ayo bangun Daud. Capek Tuhan. Iya memang capek. Hidup ini capek. Banyak masalah saya Tuhan. Iya memang. Nikmati aja, kata Tuhan ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, orang yang mengasihi diri sendiri biasanya membesar-besarkan penderitaan. Membesar-besarkan kemalangannya. Diomonginlah penderitanya ke orang-orang, ih aku nih kemarin nggak dikunjungin sama gembala, ih gembalanya sibuk keluar negeri terus tapi nggak pernah bawa apa-apa gitu ya.
Gembalanya perginya ke rumahnya Pak Robi terus, rumah saya nggak pernah. Emang Pak Robi siapa sih? Misalnya seperti itu. Dia mengasihi dirinya sendiri. Seharusnya dialah yang pergi kunjungan sama keluarganya. Kunjungi aja semua jemaat. Kunjungilah gembalanya. Jauh Pak, ya nggak apa-apa. Nanti ongkos diganti sama Pak Irwan. Ya kan? Percaya deh. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, akibatnya kita juga cenderung hanya memikirkan diri sendiri. Allah nggak ingin Daud memikirkan dirinya sendiri. Lalu orang akan menjadi kecewa, orang lain tidak mengasihi dia dan lain sebagainya. Akibatnya ia makin merasa kasihan pada dirinya. Ini satu lingkaran jahat Bapak Ibu. Yang bisa menjadikan seseorang itu sangat egosentris. Kalau kita sudah kena lingkaran ini, maka kita sulit keluar. Karena kita egonya makin tinggi. Disentuh sedikit, makin jadi. Diomongin sedikit, kita nggak terima. Karena apa? Kita nggak bisa menerimanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di hadapan Tuhan pun, orang yang mengasihi dirinya sendiri dapat menjadi egosentris. Bahkan, yang menjadi pusat doanya adalah kemalangan dirinya. Tuh ya, Tuhan saya dianiaya Tuhan, padahal nggak diapa-apain. Tuhan, saya kok begini banget hidupnya ya Tuhan. Doanya itu aja. Nggak pernah dia doakan gereja, nggak pernah dia doakan visi misi gereja, nggak pernah dia doakan tetangganya yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Pokoknya doanya dia. Tuhan, kapan ya suami saya bisa naik jabatan Tuhan? Itu aja doanya. Tuhan, kapan ya rumah saya nggak banjir-banjir lagi ya Tuhan? Ya kan? Itu aja. Tuhan, aduh Tuhan, aduh Tuhan. Capek nggak sih Bapak Ibu kalau kita dengar doa kayak gitu? Capek. Karena tidak ada aksi dari kita. Apa Tuhan mendengar doa itu? Iya, namun bentuk pertolongan Tuhan belum tentu sesuai dengan apa yang diminta dalam doa itu. Daud meminta agar Tuhan mengirim orang-orang yang menghibur dia. Tuhan mendengar doa itu. Tetapi dengan cara yang sebaliknya, yaitu Tuhan mengirim orang-orang yang meminta penghiburan dari Daud. Ternyata justru dengan menghibur orang lain, Daud menjadi terhibur. Itulah terapi gua Adulam yang Daud rasakan dalam hidupnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam hidup ini kita membuat banyak rencana. Tiap rencana memang perlu disertai oleh faktor-faktor pendukung yang dapat diandalkan. Betul ya. Semua itu tidak salah. Yang salah adalah bila kita terlalu mengandalkan diri pada faktor-faktor itu. Sehingga kita tidak lagi merasa memerlukan pertolongan Tuhan. Kita merasa mempunyai kekuatan yang dapat kita andalkan. Ada yang mengandalkan kedudukannya. Ada yang mengandalkan koneksinya pada orang tertentu. Ada yang mengandalkan kekuatan fisiknya. Ada yang mengandalkan kecantikannya. Ada yang mengandalkan kepintarannya. Ada yang mengandalkan skillnya. Saudara, kita lupa bahwa sekuat-kuatnya sebuah faktor andalan, faktor tersebut tidak menjamin memberikan kita kemenangan yang mutlak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di bulan ke-6 ini, dalam hidup kita ini, kadang ada masa di mana kita harus masuk ke dalam panci yang berisi air mendidih. Yaitu musibah dan penderitaan. Contohnya seperti Daud. Begitu populernya dia, tapi ada masa dia masuk dalam panci yang mendidih, menderita, dan ada musibah. Dalam musibah itu, Daud merasakan betapa sakit dan nyeri. Digodok dalam air mendidih. Harus dikejar-kejar oleh Raja Saul. Musibah dan penderitaan bisa terasa sangat kejam dan menyakitkan, bagaikan menusuk tulang dan sumsum, bahkan juga hati kita. Perasaan kita jadi baper. Tidak bisa lagi bergerak. Apalagi ketika musibah demi musibah datang menimpa,
bagaikan tidak ada habisnya. Saudara, kita seperti terhempas. Betul ya. Kita lemas. Aduh Tuhan, gak habis-habisnya masalah ini. Sambil menunduk dan menarik nafas panjang, kita bertanya sambil sedih kepada Tuhan. Oh Tuhan, mengapa ini harus terjadi pada saya? Bapak Ibu, ada orang yang keluar dari musibah dalam keadaan yang sangat tertekan. Itu ada. Mukanya selalu suram. Ia menyendiri. Hidupnya menjadi pahit dan getir. Sikapnya terhadap orang lain menjadi kaku. Ia menjadi keras. Ia ibarat telur yang setelah keluar dari air mendidih menjadi keras. Kalau telur kan begitu ya. Awalnya kan telur kayak cairan. Tapi ketika dia masuk air mendidih, selesainya keras ya. Ada orang yang keluar dari musibah justru menjadi bijak dan matang. Ia merasa damai dengan dirinya. Sikapnya hangat dan ramah. Ia tersenyum dan menyapa. Ia menjadi lembut. Ia ibarat ubi yang setelah dimasak dalam air mendidih justru keluar menjadi lembut. Ya, ini Daud. Ketika Daud dimasak oleh Tuhan di air mendidih, ia keluar menjadi lembut. Dia bisa menerima semua 400 orang itu, bahkan menjadi pemimpin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dampak dari persoalan yang menghadapi kita itu berbeda-beda. Sebab pandangan dan ketahanan orang terhadap penderitaan dan musibah juga berbeda-beda. Ada yang sabar menanti, ada yang gak sabar. Persoalannya adalah, apakah kita akan keluar dari panci panas itu sebagai telur rebus yang keras? Ataukah sebagai ubi yang lembut? Pilihan ada di Bapak Ibu sekali. Apakah kita akan keluar dari sebuah musibah sebagai orang yang kaku dan keras? Atau sebaliknya sebagai orang yang berhati lembut? Saudara, agaknya dalam suatu musibah kita boleh belajar berbisik. Tuhan, biarlah saya menjadi seperti ubi. Seperti sebutir ubi, rebus yang lembut, hangat dan manis, dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Penderitaan sering menjadi kabut tebal yang menghalangi mata iman kita untuk memandang kepada janji-janji Tuhan. Sehingga kita sudah tidak punya harapan lagi. Betul ya. Menantinya sudah kelamaan Tuhan, sudah 20 tahun saya menanti, tidak kunjung berubah. Karena kita melihat 20 tahun itu dari sudut pandang kita. Bagi Tuhan 20 tahun itu masih 2 hari. Beda sekali bukan? Kita melihat dari sudut pandang kita. Apa yang sudah kita lakukan selama 20 tahun? Itu aja, nggak ada perubahan. Iya kan? Kayaknya hidup kita stuck di situ saja, tidak ada perubahan. Malah membuat kita lemah, membuat kita ragu, bahkan membuat kita kecewa kepada Allah. Sampai kita meninggalkan. Saya teringat satu ilustrasi, saya pernah tanpa sengaja saya berkunjung ke salah satu tukang kunci di satu tempat. Tukang kunci, ternyata dia orang Kristen salah satu gereja yang besar. Setelah saya bercakap-cakap, dia bilang, oh Bapak orang Kristen ya? Iya. Saya udah lama Pak nggak ke gereja. Loh, kenapa? Ya mungkin udah 5 tahun lebih ya, 10 tahun kali mungkin ya Pak. Loh kenapa? Dia cerita. Persoalannya sepele Pak. Waktu hari Minggu habis ibadah itu gembala udah janji mau ke rumah saya. Saya sudah siap-siap. Tapi ternyata nggak jadi karena ada orang kaya yang ngajak gembalanya ke rumahnya. Gembalanya langsung pilih orang tersebut dibanding saya tapi tidak bilang ke saya. Kalau itu gembala bilang pasti saya nggak akan kecewa. Sejak hari itu dia nggak mau lagi ke gereja. Simpel banget ya. Kalau kita melihat kan simpel ya Bapak Ibu, bener ya. Kenapa jadi kecewa 10 tahun gak nginjek gereja cuma gara-gara itu? Ya kan? Ikut aja ke rumah itu kalau enggak sekalian numpang. Kan seperti itu. Tapi dia kecewa. Akhirnya 10 tahun dia gak ke gereja. Sampai detik ini saya juga gak ke gereja. Wah luar biasa sekali.
Saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang menginginkan kehadiran penderitaan. Nggak ada yang mau menderita. Namun bila penderitaan itu Tuhan izinkan hadir dalam masa pengharapan kita, apa yang seharusnya kita lakukan sebagai hamba-hambanya? Apa yang kita lakukan? Saat tekanan datang dan ketakutan menyelimuti, saudara, Tuhan tidak mencari keberanian palsu atau keputusan yang tergesa-gesa. Tuhan mencari hati yang taat dalam berharap kepada Dia. Kadang ujian terbesar bukanlah peperangan di depan. Tetapi ujian paling besar itu adalah kesabaran dalam menantikan Tuhan bertindak. Ketaatan selalu lebih bernilai di mata Tuhan dibandingkan tindakan tergesa-gesa mesti dengan niat yang baik. Karena dalam ketaatan di sanalah iman yang sejati diuji dan dibentuk oleh Allah. Bapak Ibu, mari. Firman Tuhan hari ini memanggil kita untuk tetap bertekun dalam masa penantian. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita untuk berharap kepada Allah, tetap berharap sama Dia, walaupun meskipun hidup syarat dengan penderitaan. Mari lakukan firman Tuhan ini, seberapapun sakitnya hidup kita ini, yuk sama-sama kita belajar. Sehingga tema ini, kita bisa keluar seperti ubi yang lembut, kita bisa masuk bulan 7 dengan tema yang baru, yang sudah Tuhan siapkan di tahun pendewasaan dan tahun apa Bapak Ibu? Tahun pemulihan dan pembaruan bagi keluarga kita masing-masing. Amin buat firman Tuhan.